Anak-anak sekalian yang berbahagia, satu hal juga yang patut kita syukuri bahwa hari ini kita memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan haram, bulan yang Allah muliakan. Satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Zulhijjah. Dan Rasulullah Muhammad SAW sudah menyatakan betapa besar keutamaan orang-orang yang beribadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Di dalam salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah kecuali amalan soleh yang dilakukan di hari-hari ini. Maksudnya hari-hari ini adalah di hari-hari pertama di bulan Zulhijjah. Sahabat bertanya, apakah juga melebihi amalan jihad fisabilillah? Kata Rasulullah, ya. Keutamaan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini lebih mulia dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Kecuali, kata Rasulullah, orang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad fisabilillah, membawa diri dan hartanya dalam berjihad, kemudian kedua-duanya tidak kembali ke rumahnya. Artinya dirinya mati syahid dan hartanya habis untuk bekal jihad fisabilillah. Hanya amalan orang ini yang bisa mengalahkan kemuliaan dan keutamaan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka oleh karena itu anak-anak sekalian, Allah masih berikan kita waktu, umur panjang dan kesempatan. Hari ini kita masih berada di hari yang keempat di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, memperbanyak amal soleh kita, terutama amalan puasa sunnah yang puncaknya nanti adalah puasa pada hari ke-9, puasa Arafah, yang keutamaannya pun sudah kita ketahui, yaitu Allah menghapuskan pahala kita, menghapuskan dosa kita tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjalankannya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tema kajian kita yaitu remaja yang menggetarkan langit. Ustadz ambilkan dari salah satu sumber sejarah bagaimana remaja-remaja di masa Rasulullah Muhammad SAW begitu luar biasa pengabdian dan jihad mereka di jalan Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang singkat ini. Kita kenal pada masa kehidupan Rasulullah Muhammad SAW ada banyak remaja yang begitu luar biasa pengorbanannya kepada Islam. Dan begitu luar biasa peran sertanya di dalam berdakwah pada masa-masa sulit di waktu itu. Banyak kita kenal di antara mereka. Ada Usamah bin Zaid. Anak-anak kenal siapa Usamah bin Zaid? Usianya 18 tahun ketika ditunjuk oleh Rasulullah menjadi panglima yang memimpin para sahabat-sahabat senior dan pasukan kaum muslimin lainnya. Ini adalah salah satu contoh sahabat remaja yang menjadi pemimpin pada masa Rasulullah Muhammad menjadi panglima perang. Akan tetapi hari ini kita akan kisahkan 2 sosok anak remaja yang mungkin jarang terdengar, luput dari perhatian kita. Namanya Mu'adz dan Mu'awiz radhiyallahu anhuma. 2 anak remaja ini nyaris luput dari perhatian kita karena keduanya terlibat dalam perang di perang Badar. Kisah Mu'adz dan Mu'awiz ini diceritakan di dalam Sahih Bukhari. Dan seorang sahabat senior, Abdurrahman bin Auf, menuturkan bagaimana 2 anak remaja ini ikut dalam perang Badar. Ketika itu
Abdurrahman bin Auf sedang berada di medan pertempuran. Tiba-tiba datanglah dua anak remaja umur 12 sampai 14 tahun. Dua remaja inilah Mu'adz dan Mu'awidh. Keduanya berdiri, salah satu berdiri di samping kanan Abdurrahman bin Auf dan satunya berada di sebelah kiri Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dalam hatinya Abdurrahman bin Auf berkata, aku tidak bisa menjamin keselamatan dua anak ini dari ganasnya pertempuran. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian salah seorang dari dua remaja itu kemudian berbisik kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, wahai pamanku, mana orang yang bernama Abu Jahal? Maka kemudian Abdurrahman bin Auf bertanya, ada apa engkau mencari Abu Jahal? Maka Mu'adz berkata kepada Abdurrahman bin Auf, aku mendengar bahwa dia adalah orang yang paling memusuhi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, maka mataku tidak akan berkedip menatap mata Abu Jahal ketika bertemu nanti sampai salah satu di antara kami mati dalam perang. Masya Allah, ungkapan yang luar biasa dari seorang anak remaja yang umurnya 12 sampai 14 tahun. Demi Allah yang jiwaku dalam genggaman tangannya, mataku tidak akan berkedip memandang mata Abu Jahal sampai salah seorang dari kami mati dalam peperangan. Ungkapan anak remaja ini membuat hati Abdurrahman bin Auf bergetar. Betapa luar biasa seorang anak remaja. Maka Abdurrahman bin Auf pun melihat dari kejauhan dan tiba-tiba matanya tertuju kepada sosok yang dicari oleh dua remaja ini. Maka Abdurrahman bin Auf berkata, wahai anak-anakku, lihat sosok itu. Dialah orang yang kalian cari. Dialah Abu Jahal, komandan perang Badar dari kalangan kaum musyrikin. Maka begitu melihat sosok Abu Jahal, Mu'adz dan Mu'awidh segera meninggalkan Abdurrahman bin Auf. Kemudian dengan semangat jihad yang membara di hati kedua remaja ini, keduanya pun segera menuju di mana ia melihat Abu Jahal berada. Akan tetapi anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Abu Jahal yang waktu itu menjadi pemimpin orang-orang Quraisy dan juga komandan perang dari pihak Quraisy, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak menginginkan Abu Jahal diganggu oleh pasukan kaum muslimin. Di antara mereka ada yang mengatakan, jangan sampai Abu Jahal mati dalam peperangan ini. Kita harus bela, kita harus menjaganya. Jangan sampai orang-orang muslimin mendekat kemudian membunuh Abu Jahal. Begitu luar biasa pembelaan para kafir Quraisy terhadap Abu Jahal. Tidak menginginkan Abu Jahal mati dalam peperangan. Meskipun situasi sulit, tapi kedua anak remaja ini berhasil mengendap-endap di tengah kerumunan para penjaga Abu Jahal, dan keduanya pun kemudian berhasil mendekati Abu Jahal yang saat itu berada di atas kudanya. Maka Mu'adz, remaja umur 12 tahun itu kemudian menebaskan pedangnya ke arah betis Abu Jahal sampai betis itu hampir putus oleh tebasan pedang Mu'adz yang masih remaja itu. Melihat Abu Jahal dalam kondisi seperti itu, anak Abu Jahal yang bernama Ikrimah
yang waktu itu masih kafir, tapi di kemudian hari Ikrimah ini kemudian masuk Islam. Melihat kondisi ayahnya yang tertebas betisnya, kemudian ia pun membela ayahnya dan menebas lengan Mu'adz yang menyebabkan hampir-hampir saja lengan Mu'adz ini terputus. Tinggal lengannya itu tergantung pada kulit. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama juga dilakukan oleh Muawidh. Begitu ia mendapatkan kesempatan setelah Mu'adz berhasil menebas betis Abu Jahal dan juga Ikrimah berhasil menebas lengan Mu'adz. Pada satu kesempatan Muawidh pun menebaskan pedangnya ke arah Abu Jahal yang menyebabkan Abu Jahal tersungkur dari kudanya. Maka begitu melihat musuh Allah ini terjatuh, terjungkal dari kudanya, kedua anak remaja itu pun meninggalkan Abu Jahal dalam kondisi sekarat menghadapi kematiannya. Dan tidak lama setelah itu kemudian datanglah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menghabisi nyawa Abu Jahal. Sedangkan dua remaja ini setelah berhasil menjungkalkan Abu Jahal, keduanya menemui Rasulullah Muhammad SAW. Dan dalam perjalanan, Mu'adz yang hampir putus tangannya itu, tangannya tinggal bergelantungan pada kulit. Itu kemudian oleh Mu'adz tangannya diputuskan sekalian. Karena dianggap tangannya itu mengganggu aktivitas jihadnya. Dia tarik lengannya yang sudah putus, yang tinggal disambung oleh kulit itu, kemudian diputus, diinjak tangannya, kemudian dia tarik lengannya dan tangannya pun terputus. Masya Allah. Kemudian keduanya menghadap kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka begitu sampai di hadapan Rasulullah Muhammad SAW, dua remaja ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku berhasil mengalahkan musuh Allah." Maka kemudian Rasulullah bersabda kepada kedua anak remaja ini, "Apakah pedang kalian masih berlumuran darah?" "Masih ya Rasulullah, kami belum menghapusnya." Maka dua remaja itu memperlihatkan kedua pedangnya dan memang pedangnya masih berlumuran darah. Maka kemudian Rasulullah berkata kepada keduanya, "Kalian telah berhasil membunuh Abu Jahal. Kalian telah berhasil membunuh musuh Allah dan musuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah dua anak remaja ini sungguh luar biasa. Dan keduanya tercatat sebagai mujahid-mujahid yang masih berusia remaja. Dan pembelaannya terhadap Islam dan jihad menyebabkan penghuni-penghuni langit bergetar menyaksikan kehebatan dan keberanian dua anak remaja ini yang berada di medan peperangan. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Mu'adz dan Muawidh ini? Satu hal anak-anak sekalian yang perlu kita renungkan, bahwasanya Islam lengkap dengan sejarah kehidupan masa lalu yang gilang gemilang. Kisah para sahabat menunjukkan kepada kita bagaimana hebatnya orang-orang terdahulu di dalam berdakwah dan berjihad fisabilillah. Dan ini sesungguhnya menjadi pelajaran berharga bagi kita. Akan tetapi sayangnya, kehidupan kita hari ini jauh dari sejarah. Ada seorang Yahudi
Dia adalah seorang perwira militer dan seorang jurnalis. Namanya Mousa Dayan. Ia menganalisis bagaimana kehidupan orang-orang Muslim. Dan dia mengatakan salah satu kelemahan umat Islam hari ini adalah mereka lupa dengan sejarah gemilang Islam pada masa-masa jaya waktu itu. Umat Islam hari ini seakan-akan meninggalkan sejarah dan tidak mau belajar dari sejarah dan tidak mengambil sejarah itu untuk bisa mengulang kembali kejayaan Islam seperti dahulu kala. Analisis Mousa Dayan ini menyebabkan orang-orang Yahudi marah, baik Yahudi yang berada di Palestina maupun Yahudi yang berada di Amerika. Kenapa kamu membocorkan rahasia ini? Kalau nanti orang-orang Muslim berbenah diri setelah mengetahui kelemahan yang engkau ungkap, maka mereka akan menghadapi kita dan bersiap menghadapi kita, melawan kita. Kata Mousa Dayan, jangan khawatir. Orang-orang Muslim akan tetap seperti itu. Mereka akan tetap melupakan sejarahnya. Nah, apa yang dikatakan oleh seorang perwira militer dan jurnalis Yahudi ini menunjukkan kepada kita, ini adalah kritik yang disampaikan oleh orang-orang di luar Islam yang melihat bagaimana lemahnya pemahaman kita terhadap sejarah-sejarah kegemilangan Islam di masa lalu yang sesungguhnya menjadi modal utama bagi umat ini untuk bisa bangkit kembali. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu catatan penting yang harus kita perhatikan, betapa pelajaran sirah sahabat, sirah Rasul dan sirah tabi'in tabi'ut tabi'in itu menjadi amat penting. Karena sejarah adalah salah satu potensi umat Islam untuk bisa mengembalikan umat Islam pada kejayaannya. Anak-anak yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat kisah Mu'adz dan Muawiyah tadi, ada beberapa hal penting yang menjadi perhatian kita. Mengapa dua anak remaja ini begitu berani berjihad, padahal usia mereka pada waktu itu sangat-sangat terbilang masih belia, masih anak-anak. Tapi keberaniannya sungguh-sungguh luar biasa. Anak-anak sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam catatan sejarah, sosok Mu'adz dan Muawiyah ini adalah sosok remaja yang memiliki beberapa karakter dan karakter inilah yang perlu untuk kita miliki. Kalau disimpulkan, kalau dirumuskan secara umum, maka seorang remaja Islam perlu memiliki beberapa karakter pokok yang akan melahirkan generasi muda, generasi remaja Islam yang tangguh. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, karakter pertama seorang remaja Muslim adalah dia harus memiliki karakter salimul aqidah. Seorang remaja Islam harus memiliki salimul aqidah, yaitu akidah yang benar, akidah yang selamat. Akidah yang selamat dari kesyirikan. Akidah yang melahirkan kekuatan. Kekuatan untuk berbuat, kekuatan untuk beribadah, dan kekuatan untuk berjihad. Sebagaimana karakter ini melekat pada diri Mu'adz dan Muawiyah tadi. Kalau bukan karena kekuatan keimanan mereka, kalau bukan karena benarnya keimanan mereka, maka sungguh mereka tidak akan berani terjun ke medan peperangan yang besar itu, karena mereka akan berhadapan dengan musuh-musuh yang besar yang bisa menghabisi nyawa mereka. Akan tetapi keimanan mereka yang kokoh, yang kuat menyebabkan mereka tidak takut dengan semua itu.
Maka oleh karena itu, salimul aqidah adalah karakter yang paling pokok yang harus kita miliki sebagai remaja Islam. Keimanan yang benar akan melahirkan keberanian. Keimanan yang benar akan menumbuhkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak-anak remaja Mu'adz dan Mu'awiz tadi yakin benar dengan janji-janji Allah bahwa ketika mereka berjuang di jalan Allah, mereka mendapatkan balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kisah Mu'adz dan Mu'awiz ini. Karakter kedua yang melekat pada diri Mu'adz dan Mu'awiz dan juga menjadi karakter yang harus kita miliki adalah menjadi remaja Islam yang sahihul ibadah. Sahihul ibadah. Yang ibadahnya benar. Yang ibadahnya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dakwah itu dilakukan dengan benar, maka insya Allah ibadah yang benar pun akan melahirkan pribadi-pribadi yang tangguh, yang hanya melakukan sesuatu benar-benar diniatkan hanya untuk mengharap keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakter yang bisa kita pelajari dari dua anak remaja tadi, Mu'adz dan Mu'awiz, yang juga perlu menjadi karakter yang kita miliki adalah matinul khuluq. Matinul khuluq. Memiliki akhlak yang solid, yang kokoh. Memiliki akhlak yang solid, yang kokoh. Artinya akhlak yang kokoh di sini, anak-anak sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam mempertahankan adab-adab yang sudah dimilikinya. Ini penting. Karena matinul khuluq ini, kokohnya akhlak, kokohnya kepribadian, ini nanti akan melahirkan sosok-sosok yang insya Allah akan menjadi pribadi yang sebagaimana dimiliki oleh Mu'adz dan Mu'awiz, pribadi-pribadi yang bisa menggetarkan langit lantaran kebaikan akhlak dan kekokohan dalam memegang prinsip adab-adab Islam. Dan yang berikutnya adalah mujahidun li nafsih. Bersungguh-sungguh dalam menjaga diri. Seorang remaja muslim maka dituntut untuk benar-benar berusaha untuk menjaga dirinya dari segala macam keburukan-keburukan yang terjadi di lingkungan kehidupan kita hari ini, yang sungguh-sungguh ujian atau fitnah kehidupan kita sangat besar hari ini. Tidak mudah bagi kita untuk menghindar dari fitnah yang luar biasa ini. Fitnah di sini dalam artian godaan-godaan iman. Di segala tempat, di segala situasi, godaan iman ini akan selalu menyerang kita. Maka untuk bisa selamat dari godaan yang begitu besar ini, kita perlu kekuatan dan kesungguhan hati untuk berusaha sekuat-kuatnya menghindari fitnah-fitnah dunia yang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi media yang bisa menyebabkan kita jatuh kepada perbuatan dosa sangat banyak hari ini. Media sosial, HP, film-film dan sebagainya, itu adalah media-media yang bisa menyebabkan kita lupa diri,
bisa menyebabkan kita menjauhi agama kita. Maka oleh karena itu, belajar dari apa yang dilakukan oleh Mu'adz dan Mu'awidh. Mereka telah menempa diri mereka menjadi remaja-remaja yang berhasil, menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjaga dirinya. Sehingga mereka pun menjadi remaja yang sangat tangguh menghadapi cobaan dan sangat kokoh kepribadiannya, sehingga mudah bagi keduanya untuk kemudian ikut dalam peristiwa-peristiwa besar seperti Perang Badar yang mereka alami. Nah, anak-anak sekalian, inilah beberapa hal penting yang bisa kita ambil dari kisah dua sahabat remaja ini, Mu'adz dan Mu'awidh. Anak-anak yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang patut kita renungkan adalah menjadi Mu'adz dan Mu'awidh hari ini bukanlah perkara yang ringan. Menjadi sosok sehebat Mu'adz dan Mu'awidh bukanlah urusan yang remeh-temeh, tetapi itu adalah perkara yang berat. Akan tetapi ketika kita bersungguh-sungguh, minimal kita mungkin tidak bisa sempurna sebagaimana halnya Mu'adz dan Mu'awidh, tetapi kita masih memiliki upaya bagaimana agar kita memiliki salimul aqidah, menjadi orang-orang, menjadi remaja yang memiliki akidah yang benar, menjadi remaja-remaja yang sahihul ibadah, yang benar dalam ibadahnya. Dan dalam ini keharusan kita adalah terus-menerus untuk menuntut ilmu, agar ilmu yang kita cari, yang kemudian kita dapatkan, akan menuntun agar kita menjadi orang-orang yang berakidah yang benar dan menjadi orang yang beribadah yang benar pula. Dan yang ketiga, agar kita berusaha menjadi orang-orang yang mujahid li nafsi, bersungguh-sungguh dalam menjaga diri kita. Hanya kesungguhan hatilah yang akan membebaskan kita dari pengaruh-pengaruh buruk lingkungan kehidupan kita yang dari waktu ke waktu semakin fitnahnya semakin besar, yang bisa menyebabkan runtuhnya keimanan kita. Anak-anak sekalian, nah ini yang Ustadz sampaikan di kesempatan pagi menjelang siang ini. Sudah berlalu waktu hampir 30 menit ya dari waktu yang disediakan. Ustadz akhiri penyampaian materi ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita buka forum diskusi. Gitu Ustadz Ria. Oke, ada forum diskusi buat anak-anak sekalian. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang menambahkan dari cerita yang Ustadz sampaikan tadi. Silakan. Dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ini waktu 2 menit lagi akan habis ini. Ada peringatan di sini. Ada pertanyaan? Dari Fawaz, oh tidak ada pertanyaan. Yang lain mungkin. Waktu kita tinggal 2 menit. Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan kisah Mu'adz dan Mu'awidh tadi menjadi inspirasi kita agar kita menjadi remaja-remaja yang sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua kita. Menjadi remaja yang akidahnya benar, yang ibadahnya tepat, menjadi anak-anak yang mampu menjaga diri dari fitnah-fitnah kehidupan dunia yang begitu banyak menyerang kehidupan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan dua remaja yang berhasil menggetarkan langit karena kehebatan mereka, keimanan mereka, dan kekuatan mereka dalam berjihad di jalan Allah. Padahal usia mereka waktu itu masih sangat-sangat belia. Belum waktu untuk berjihad, tetapi mereka berani melakukan itu karena pembelaannya kepada Rasulullah dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perbuatan mereka akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita cukupkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi